selamat datang di channel Devrianggi Studio. Di video kali ini saya mau ngebahas nih tentang tutorial sederhana dari Microsoft Excel. Nah, kali ini saya mau ngebahas tentang fungsi if. Apa sih fungsi if? Tapi sebelum mulai, teman-teman jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, share, dan komen. Dan jangan lupa untuk mengaktifkan notifikasi, tekan tombol lonceng biar teman-teman selalu update dan nggak ketinggalan nih untuk tonton video-video yang saya upload. Kalau sudah, yuk kita mulai pembahasannya. Apa sih fungsi if? Fungsi if ini merupakan salah satu fungsi yang paling populer nih di Excel yang memungkinkan teman-teman untuk membuat perbandingan logis antara nilai dan perkiraan. Oleh karena itu, pernyataan if ini juga dapat memiliki dua hasil. Hasil pertama, jika perbandingan yang teman-teman buat itu benar, dan hasil kedua, jika perbandingan yang teman-teman buat itu salah. Nah, gimana sih maksudnya? Yuk kita langsung aja ke contohnya. Nah, di sini teman-teman, saya udah buat contoh pertama ya. Nah, di sini saya membuat tabel. Nah, tabelnya ini berisikan beberapa kolom. Kolom pertama adalah nama, kolom kedua adalah nilai ujian pertama dan nilai ujian kedua, serta kolom terakhir adalah keterangan dengan pernyataan meningkat atau menurun. Nah, rumus if ini sendiri mau saya gunakan untuk mencari tahu apakah ada peningkatan dari nilai ujian pertama ke nilai ujian kedua. Gimana sih caranya? Yuk kita mulai membuat rumusnya. Pertama, teman-teman ketik tanda sama dengan, kemudian ketik if. Di sini akan muncul beberapa pilihan rumus. Teman-teman pilih rumus if saja ya. Nah, double klik, kemudian di sini akan muncul susunannya nih untuk rumus itu. Nah, susunannya adalah logical test, value if true, dan value if false. Nah, pertama teman-teman harus membuat logical test terlebih dahulu. Logical test adalah perbandingan yang teman-teman harus gunakan untuk mendapatkan pernyataan benar ataupun pernyataan salahnya. Nah, di tabel ini, logical test ataupun perbandingan yang saya mau gunakan adalah jika nilai ujian pertama, di sini sel C5, itu lebih kecil daripada nilai hasil ujian kedua atau sel D5, maka pernyataan yang benar adalah meningkat dan pernyataan yang salah adalah menurun. Gitu teman-teman. Nah, satu lagi teman-teman yang mau saya kasih tahu, kalau misalkan teman-teman mau mendapatkan pernyataan benar dan pernyataan salahnya dalam bentuk teks, teman-teman jangan lupa untuk mengetik tanda kutip ya, gitu, biar nanti muncul nih teks yang teman-teman mau buat untuk pernyataan benar dan pernyataan salahnya. Contoh seperti ini. Teks yang saya gunakan untuk pernyataan benar adalah meningkat, maka saya gunakan tanda kutip sebelum dan sesudah kata meningkat. Begitupun sebaliknya di pernyataan salah, saya gunakan tanda kutip sebelum kata menurun dan setelah kata menurun. Nah, itu teman-teman ya. Kita lihat aja hasilnya. Nah, ini untuk nomor 1 atas nama Andi, keterangannya adalah menurun karena nilai hasil ujian 1 adalah 75, sedangkan nilai hasil ujian 2 adalah 70. Artinya berarti ada penurunan ya, penurunan nilai dari hasil ujian pertama ke hasil ujian kedua. Gitu teman-teman. Nah, sekarang kita lihat hasilnya untuk atas nama di bawahnya ya teman-teman. Nah, biar cepat teman-teman double klik aja nih tanda plus hitam yang ada di pojok kanan bawah dari sel yang ada rumusnya ya. Jadi contohnya seperti ini. Double klik aja nih. Nah, ini akan secara otomatis akan mengcopy rumus yang paling atas ke sel-sel yang ada di bawahnya seperti ini. Nah, ini akan langsung otomatis muncul ya hasilnya. Nah, di sini untuk atas nama Budi, Caca, Dedi, Endang, dan Pandi sudah kelihatan hasilnya. Atas nama Budi hasilnya adalah ada peningkatan, atas nama Caca ada penurunan, atas nama Dedi ada penurunan, atas nama Endang ada peningkatan, dan atas nama Pandi ada peningkatan. Nah,
Itu contoh pertama ya teman-teman. Nah, kemudian teman-teman harus ingat bahwa perbandingan yang teman-teman buat untuk di beberapa tabel atau di beberapa contoh kasus itu tidak selalu sama ya teman-teman. Jadi teman-teman harus membuat perbandingan yang sesuai dengan apa yang teman-teman ingin cari dari data yang teman-teman butuhkan, seperti itu. Nah, contoh seperti ini ya. Nah, ini perbandingan yang saya buat untuk mendapatkan hasil dari kata meningkat ataupun kata menurun, seperti itu. Nah, tadi kan saya sampaikan nih ke teman-teman bahwa perbandingannya tidak selalu sama. Nah, gimana sih caranya untuk membuat rumus if ini di contoh yang berbeda? Nah, sekarang saya udah menyiapkan contoh kedua nih teman-teman. Nah, di sini ada beberapa kolom yang hampir sama nih sama contoh yang sebelumnya. Tapi di sini bedanya untuk hasil ujian 1 dan hasil ujian 2, saya tidak menuliskan angka, tapi di sini saya menuliskan lulus atau tidak lulus. Dan di sini di kolom keterangan juga ada pernyataan lulus atau tidak lulus nih teman-teman. Nah, fungsi if yang saya gunakan itu untuk mencari tahu apakah siswa atas nama Andi, Budi, Caca, Dedi, Endang, dan Pandi ini lulus atau tidak lulus. Tapi sebelumnya, saya sudah membuat peraturan nih teman-teman. Siswa ini akan lulus jika hasil ujian 1 dan hasil ujian 2 lulus, maka hasilnya lulus. Artinya, jika hasil ujian 1 atau hasil ujian 2 ada tidak lulus, maka tidak lulus. Ngerti teman-teman ya? Jadi kedua hasil ujian harus lulus dulu nih untuk bisa mendapatkan keterangan lulus seperti itu. Nah, gimana sih rumusnya? Yuk kita mulai. Teman-teman ketik sama dengan, kemudian ketik if dan pilih rumus if yang paling atas tadi. Di sini teman-teman buat perbandingannya ya. Nah, perbandingan di sini akan berbeda dengan perbandingan yang sebelumnya saya buat di contoh pertama. Nah, di contoh kedua ini saya akan menggunakan rumus lain nih untuk bisa membantu menghasilkan pernyataan yang saya butuhkan ya teman-teman. Nah, di sini saya mau menggunakan rumus N. Nah, kita ikuti untuk rumus N di sini logikanya adalah jika hasil ujian 1 sama dengan lulus, kemudian hasil ujian 2 sama dengan lulus, tanda kurung tutup, maka pernyataan benarnya adalah lulus dan pernyataan salahnya adalah tidak lulus. Kurung tutup. Nah, ini perbandingan yang saya gunakan itu berbeda dengan perbandingan yang sebelumnya saya gunakan di contoh pertama teman-teman ya. Nah, gimana hasilnya? Yuk kita tekan enter. Nah, di sini hasilnya adalah tidak lulus untuk siswa atas nama Andi karena untuk hasil ujian pertama itu lulus, namun hasil ujian kedua tidak lulus. Maka berdasarkan pernyataan atau peraturan yang saya buat di atas ini, maka hasilnya atas nama Andi ini tidak lulus. Oke, kita lihat nih nama-nama di bawahnya. Double klik aja tanda plus hitam yang ada di kanan bawah dari sel yang ada rumusnya teman-teman. Nah, inilah hasilnya teman-teman. Atas nama Budi lulus, atas nama Caca tidak lulus, atas nama Dedi tidak lulus, atas nama Endang lulus, dan atas nama Pandi lulus. Nah, gitu teman-teman. Mungkin di sini agak-agak sulit ya, mungkin teman-teman untuk membuat perbandingannya. Jadi teman-teman untuk bisa membuat perbandingan, teman-teman sesuaikan dulu nih, sesuai dengan kebutuhan ataupun pernyataan yang teman-teman ingin dapatkan. Gitu teman-teman. Dan itu juga bergantung dari data yang teman-teman punya nih seperti apa. Gitu. Jadi tidak selalu sama ya teman-teman untuk perbandingan yang teman-teman bisa gunakan.
Mungkin itu aja teman-teman tutorial sederhana dari saya. Mudah-mudahan ini bisa ngebantu teman-teman untuk belajar tentang Microsoft Excel. Ya, mudah-mudahan bisa ngebantu teman-teman juga yang mungkin lagi kesulitan nih untuk mempelajari rumus fungsi if itu sendiri. Itu aja teman-teman, terima kasih yang sudah menonton sampai dengan akhir dari video ini. Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, like, share, dan jangan lupa untuk komen. Serta jangan lupa untuk aktifkan notifikasinya, tekan tombol lonceng, biar teman-teman selalu update dan nggak ketinggalan untuk menonton video-video yang saya upload. Gitu aja teman-teman, terima kasih dan bye!